Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalwa Alifia Ramdhani. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang pertama, sistem pelayanan kesehatan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen pelayanan, baik pemerintah maupun swasta, yang saling berhubungan dan berfungsi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Struktur sistem pelayanan kesehatan Indonesia dibagi menjadi dua tingkatan utama, yaitu 1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama. Primary health care merupakan pelayanan dasar yang menjadi pintu masuk utama masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Yang kedua, layanan kesehatan tingkat rujukan atau secondary and tertiary care merupakan pelayanan lanjutan dan spesialistik bagi pasien yang memerlukan penanganan lebih kompleks. Hubungan antara puskesmas, klinik, dan rumah sakit dalam sistem pelayanan kesehatan wilayah. Puskesmas, klinik, dan rumah sakit daerah saling berhubungan secara berjenjang dan koordinatif. Puskesmas menjadi pelayanan dasar utama dan pengendali wilayah kesehatan. Klinik mendukung pelayanan tingkat pertama, terutama di wilayah tentang akses terbatas. Rumah sakit daerah atau RSUD menjadi fasilitas rujukan utama yang menerima pasien dari puskesmas dan klinik. Pasien pertama kali datang ke puskesmas atau klinik jika kasus tidak dapat ditangani memerlukan dokter, maka pasien akan dirujuk ke rumah RSUD. Bila RSUD juga tidak mampu menangani kasus tersebut, provinsi juga nasional, sistem ini dikenal sebagai sistem rujukan berjenjang. Pelayanan permasalahan di wilayah rumah sakit daerah. 1. Keterbatasan rumah sakit rujukan. 2. Koordinasi yang lambat antar fasilitas kesehatan, komunikasi antara puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Ketiga, kurangnya sistem informasi rujukan terpadu. Rancangan nomor 1 penguatan sistem manajemen dan administrasi. Tujuannya meningkatkan efisien, akurasi data, dan koordinasi antara unit. Yang kedua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia atau SDM. Tujuannya memastikan tenaga kesehatan memiliki kompetensi dan sikap profesional. 3. Penguatan sistem rujukan dan koordinasi antar fasilitas. Tujuannya mempercepat penanganan dan menghindari keterlambatan pelayanan. Nomor 4. Peningkatan mutu pelayanan pasien kronis dan ibu hamil. Tujuannya mengurangi angka komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Nomor 5. Peningkatan kepuasan pasien dan keluarga. Tujuannya membangun kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Nomor 6. Dukungan kebijakan dan pendataan. Tujuan memastikan keberlanjutan program peningkatan mutu. Profesi dokter atau spesialis peran utama dalam meningkatkan mutu, penanggung jawab utama diagnosis dan data laksana klinis, memastikan pelayanan sesuai dengan clinical pathway dan evidence-based practice. Contoh kontribusi: evaluasi kasus klinis, audit medis, perbaikan alur pelayanan medis. Perawat melaksanakan
asuhan keperawatan holistik dan advokat pasien kunci dalam keselamatan pasien. Memantau tanda vital, edukasi pasien, pelaporan KDT atau kesalahan tindakan dokter, peningkatan kepatuhan hygiene. Apoteker menjamin mutu, keamanan, dan rasionalitas penggunaan obat. Audit penggunaan obat melaporkan efek samping konseling obat pada pasien. Tenaga laboratorium menjamin ketepatan dan kecepatan hasil pemeriksaan diagnostik. Kalibrasi alat kontrol mutu internal dan eksternal, validasi hasil lab. Tenaga radiologi mendukung diagnosis melalui pemeriksaan pencitraan yang aman dan akurat. Pengendalian paparan radiasi, verifikasi pemeriksaan kontrol mutu pelayanan. Ahli gizi menjadi pemberian diet sesuai kebutuhan klinis pasien. Penilaian status gizi, penyusunan diet pasien, edukasi. Petugas rekam medis dan informasi kesehatan menjamin keakuratan dan kerahasiaan data pasien. Implementasi atau sistem informasi manajemen rumah sakit, analisis data mutu pelayanan, laporan indikator mutu. Manajemen rumah sakit menetapkan kebijakan mutu, memfasilitasi sumber daya dan mengalami implementasi mutu. Pembangunan tim mutu, penganggaran, pengawasan, audit, dan survei kepuasan. Petugas administrasi atau non-medis mendukung kenyamanan dan efisiensi pelayanan. Pelayanan administrasi cepat, komunikasi efektif dengan pasien. Tim keselamatan pasien, koordinasi kegiatan mutu lintas profesi, analisis akar masalah, laporan KDT, sosialisasi budaya keselamatan. Rekomendasi kebijakan utama: 1. Membentuk atau memperkuat komite mutu. 2. Menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu rumah sakit yang disetujui oleh pimpinan. Nomor 3. Mengintegrasikan sistem mutu ke dalam perencanaan strategis rumah sakit. Nomor 4. Menetapkan siklus PDCA, Plan Do Check Act, pada seluruh proses pelayanan. Nomor 5. Melaksanakan audit mutu internal minimal 2 kali setahun dengan tindak lanjut nyata. Sampai sini presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine